Saudara, senang sekali saya Afla Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serami Topik. Seperti biasa kita akan bahas mengenai isu-isu menarik dalam Harian Seram Indonesia. Dan untuk membahas isu apa saja yang cukup hangat pada hari ini, sudah hadir bersama saya Bung Zainal Arifin M. Nur, manajer multimedia sekaligus koordinator liputan Harian Seram Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bung Zainal. Pagi. Iya, Bung Zainal, cukup banyak informasi yang menyita perhatian kita sejak kemarin mungkin hingga tadi malam yang masuk ke meja redaksi. Lantas informasi apa yang kita hadirkan di halaman pertama hari ini? Ya, ada sejumlah informasi, di antara informasi menarik ya, yang kemudian kita putuskan masuk di halaman 1, yaitu ada kemarin itu DPR Aceh menggelar konferensi pers ya, menyikapi gugatan, menyikapi keterangan Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo itu di dalam persidangan tanggal 25 Oktober lalu. 25 September lalu. Nah, ini Pak Cahyo kan bilang, Mendagri bilang bahwa sudah ada konsultasi dengan pihak-pihak di Aceh ya, dengan DPR Aceh dianggap seperti itu, sehingga terjadi pencabutan 2 pasal, yaitu tentang di dalam Undang-Undang Pemilu yang baru. Nah, ini kemudian seluruh fraksi, ketua fraksi di DPR Aceh kemarin menggelar konferensi pers, satu sikap ya seluruh fraksi, artinya ini suara dari DPR, suara resmi dari DPR. Mereka bilang tidak pernah ada sekalipun konsultasi dengan Mendagri, dengan DPR ya, karena ada perintah dalam Undang-Undang PA, Undang-Undang Pemerintah Aceh, bahwa setiap ada undang-undang baru yang kemudian yang menyangkut dengan kewenangan Aceh, kekhususan Aceh, itu harus dikonsultasikan ke DPR Aceh. Itu disebut DPR Aceh. Jadi DPR menuntut, menantang Mendagri supaya kalau memang melakukan konsultasi, coba dibuka hasil rapatnya, notulensi atau ada dokumennya atau bukti-bukti yang lain bahwa Mendagri memang bertemu dengan orang-orang DPRA untuk melakukan konsultasi ini. Nah, DPRA memperingatkan bahwa konsultasi dimaksud adalah dengan DPRA, bukan dengan eksekutif, artinya bukan dengan gubernur, bukan dengan KIP, bukan dengan Bawaslu. Mungkin saja Mendagri ada melakukan dengan Bawaslu di Aceh, atau dengan gubernur Aceh, atau dengan KIP. Tapi DPRA tidak mau itu, karena perintah dalam Undang-Undang PA itu adalah konsultasinya dengan DPR Aceh dan berlangsung di gedung DPR Aceh. Seperti itu, bukan dipanggil ke Jakarta, bukan dikonsultasikannya, didengar di Jakarta. Itu menurut DPR Aceh, seperti itu, Nana. Tapi kemudian kenapa kemudian seperti itu pihak dari Kemendagri bisa menyatakan kalau sudah melakukan audiensi dengan DPR, sementara DPR mengatakan tidak ada? Ya, makanya ini kan kita juga menunggu ya. Nanti kan ada respon dari Mendagri. Lagi pula ini kan kasus ini perkara ini sedang dalam proses gugatan ya, sedang disidangkan. Nah, itu pengakuan Mendagri di dalam sidang. Nah, ini DPRA menggelar konferensi pers. Dia meminta Mendagri kalau memang ada pertemuan, kasih kami bukti. Coba notulensi, coba foto-fotonya, dokumentasi dari hasil pertemuan. Nah, ini kan belum ada jawaban dari sana ya, baru dari pihak DPRA. Ya, karena kita harus menghubungi ke sana kan agak kesulitan ke Mendagri. Nah, mungkin ini mereka juga bilang akan seluruh fraksi, ketua fraksi juga akan hadir di sidang lanjutan ya. Nanti mungkin mereka mempertanyakan di sana lagi ke hakim, dan mereka menuntut hakim supaya Mendagri membuka itu di depan hakim. Seperti itu, Dana ya. Oke, tentunya juga informasi ini bisa Anda ikuti secara lengkap dalam Harian Seram Indonesia edisi hari ini, dan juga secara online tentunya seperti itu, Bu. Informasi lainnya yang juga cukup menarik, Bu. Ya, Nana, yang tadi ada kita terpisahkan ya, satu berita lagi masih menyangkut dengan gugatan Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini, gugatan Undang-Undang Pemilu ya. Kemarin wartawan kita kan bertanya dalam konferensi pers itu, kira-kira berapa anggaran yang dibutuhkan untuk mendampingi proses gugatan ini. Nah, karena kan kita tahu ya, kalau bahwa kemarin sempat diwacanakan akan meminta bantuan dari pakar hukum semacam Yusril Iza Mahendra ya. Nah, ternyata ya informasinya
kemarin pihak DPRA mengatakan bahwa butuh anggaran 600 juta. Ini proses pendampingan ya. Ini 600 juta ini khusus cuma untuk 3 orang pengacara, membayar 3 pengacara. Jadi tidak memakai jasa Pak Yusril Iza Mahendra karena itu angkanya mencapai 1 miliar lebih. Jadi ini dipakainya 3 pengacara dari Aceh, yang orang-orang Aceh dan bantuan dari Jakarta. 600 juta totalnya itu adalah termasuk mereka untuk biaya penginapan mereka. Nah, jadi ada biaya tiket pesawat mereka. Itu beda lagi dengan yang misalnya ini fraksi ketua fraksi ya pergi ke Jakarta, itu kan pasti ada apa namanya itu uang jalan lagi untuk DPRA. Nah ini ya ada sih yang menganggap bahwa emang lumayan besar ya anggaran 600 juta untuk proses ini, tapi DPRA menganggap ini bahwa sangat penting sehingga ya angka 600 juta pun cukup layak untuk mereka karena ini menyangkut dengan UU PASN sendiri. Ya, itu Nana. Baik, tentunya 2 informasi tadi cukup berkaitan seperti itu yang bisa Anda juga ikuti secara lengkap dalam Harian Seram Indonesia. Informasi mungkin satu lagi Bu yang juga cukup menarik untuk kita bahas di sini. Ya, Nana, ada polisi ya di Polres Banda Aceh menangkap pelaku penggelapan mobil. Jadi dia menggelapkan sekitar 21 mobil. Itu tahun sebenarnya kejadian sebelum 2011 ya. Pada tahun 2011 polisi mengeluarkan daftar pencarian orang atau DPO ya yang mencari pria ini karena kemudian setelah dari 2011 ketika dia masuk DPO si orang ini kemudian berpindah-pindah, tinggalnya di luar Aceh, dia pindah-pindah terus. Ini rata-rata diambil mobil misalnya dia melentar mobil, kemudian mobil itu dia jual tanpa surat. Nah 3 mobil itu tertangkap sama polisi, 3 mobil yang dijual, sehingga kemudian si pria ini di DPO setelah polisi menyelidiki ya, dia di DPO tahun 2011, ini 2017, artinya dalam 6 tahun kemudian setelah dia masuk DPO kan belum dapat. Nah pada Kamis kemarin polisi menangkap dia saat berjualan BBM ya, jualan bahan bakar mobil, bahan bakar motor di Berawi. Jadi dia sudah menjual BBM eceran di pinggir jalan. Ini nggak tahu apakah dia modus, karena kan kalau dia jual-jual mobil curian ya bisa kita anggap sudah kaya ya, artinya banyak uang. Tapi dia ketika tertangkap faktanya dia sedang berjualan BBM eceran di pinggir jalan. Apakah memang modus atau memang dia sudah jatuh miskin dan dia pulang ke Aceh, dia menganggap bahwa dia sudah aman. Ya sudah dilupakan karena kasusnya cukup lama seperti itu. Ya, 6 tahun ke belakang ya. Tapi ternyata polisi masih punya ikatan yang cukup. Dan ini sering terjadi memang. Orang menganggap bahwa sudah melakukan kejahatan cukup lama, kemudian dia kembali, orang dipikirnya sudah lupa. Tapi polisi tidak pernah lupa untuk mengungkap kejahatan ini. Ya. Tapi tentunya juga ini juga sebuah informasi juga kepada masyarakat bahwa ternyata polisi bekerja sebaik-baiknya yang mereka bisa seperti itu. Bahkan kasus yang 2011 bisa diselesaikan pada tahun 2017 ini seperti itu. Tertangkap ya. Kadang-kadang ini ya. Banyak juga ya. Saya ingat saya juga sekitar 1 bulan atau 2 bulan lalu kita coba pernah membahas ada di Aceh Barat bagaimana dia kasus pembunuhan di PD Jaya juga sudah cukup lama. Ketika ini tertangkapnya sampai 5 tahun, 6 tahun. Di polisi yang menunggu kalau misalnya seperti itu ya. Artinya sudah dicari-cari, mungkin dia ya hidupnya kan susah juga kalau dia artinya harus menghindari tempat-tempat ramai keramaian atau dia harus menyamar terus seperti itu. Dan terakhir dia tertangkap juga. Dan ini menjadi pelajaran. Nah, dia juga menjadi penjual BBM eceran di pinggir jalan. Ya tentunya juga terkait dengan kasus ini mungkin akan terus diikuti oleh Seram Indonesia dan juga diberitakan kepada pembaca setia Harian Seram Indonesia. Terima kasih Bu Zain untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Saya Afla Nadia, sampai jumpa.